Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 31. Tanya melambaikan tangannya kepada para pengawal saat dia meraung. Satu demi satu, para pengawalnya mengambil bangku dan mulai menghancurkan tempat itu. Gedebuk, bruak, piar. Suara barang-barang yang hancur terdengar begitu menyakitkan di telinga manajer gemuk itu. Nona tanya, "Jangan, tolong jangan. Ini urusan keluarga Wilson. Tolong beri kami belas kasihan," Nona tanya. Manajer restoran tidak lagi berani sombong ketika menghadapi orang-orang dari keluarga Drake. Dia memohon dengan wajah sedih, berharap mereka akan berhenti demi keluarga Wilson. Keluarga Wilson. Hah, aku tidak peduli bisnis keluarga siapa ini. Kalian akan terus bertingkah seperti ini jika aku tidak datang ke sini. Aku memergoki kalian bertingkah seperti ini di depanku, wajar saja bagiku untuk menghancurkan tempatmu saat aku marah. Tanya menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia berdiri dengan bangga saat dia berbicara kepada mereka. Meskipun ada banyak preman dari keluarga Wilson, mereka semua menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Mereka tahu kekuatan keluarga Drake. Keluarga Wilson, bagaimanapun, tidak akan berani menyinggung keluarga Drake. Namun, yang membuat mereka tak percaya, kenapa Tanya ikut campur dalam urusan orang lain. Apa hubungannya masalah ini dengan dia? Nona tanya, "Terima kasih banyak. Apakah Anda mengatakan, kami tidak perlu membayar tagihannya?" Setelah melihat situasinya, Fiona segera melangkah maju dan bertanya. Dia bisa merasakan kebencian pada diri Nona tanya. "Tentu saja, kamu tidak perlu membayar sepeser pun, sialan. Aku tidak tahan dengan orang-orang yang suka menggertak yang lemah." Tanya memandang manajer dan berkata, "Katakan, apakah mereka masih harus membayar? Jika mereka harus membayar, aku akan membakar seluruh tempat ini." Manajer itu terdiam. "Tidak, tidak. Mereka dapat mengambil sisa 18 botol anggur. Mereka juga tidak perlu membayar makanan mereka." Nona tanya, "Bos kami dan Nona Taylor sebenarnya saling mengenal. Bos kami bilang dia hanya bercanda. Sebenarnya, mereka tidak perlu membayar untuk makan malam mereka. Bos kami sudah mengatakan, semua makanan dan anggur itu gratis." Sehubungan dengan itu, manajer berkata lagi dengan wajah tertekan, ini semua salah paham." Hati manajer itu terasa sakit di dalam, ketika dia melihat semua meja dan perabotan yang hancur. Apa yang baru saja terjadi? "Nona Taylor. Kamu Selena Taylor, kan? Kamu memang wanita yang sangat cantik. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu." Tanya menatap Selena, dan baru saat itulah dia berkata kepada pengawalnya, "Berhenti kalian semua, itu sudah cukup." Setelah dia selesai memerintah para pengawalnya, dia berbicara kepada Selena lagi, "Nona Selena, apakah ini memang salah paham?" Selena tersenyum pahit. "Anda bisa menyebutnya begitu. Terima kasih banyak atas bantuan Anda," Nona tanya. "Saya mendengar Anda suka melawan ketidakadilan, dan orang yang sangat membantu. Ini pertama kalinya saya melihat Anda hari ini. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda." Kesalahpahaman, bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Orang-orang ini mengatakan, kita tidak bisa pergi jika kita tidak membayar. Juga, mereka bersikeras kita harus membayar lebih dari 4 juta dolar. Sambil meminta pelayan untuk mengemas anggur di atas meja, Fiona angkat bicara, "Nona tanya, aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Tetapi, bagaimana jika mereka datang mencari kita, jika kita pergi tanpa membayar tagihannya? Ini kartu namaku, Bibi. Simpan dan hubungi aku, kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Jika mereka mengganggumu dan memintamu untuk membayar lagi, aku tidak akan membiarkan restoran ini bertahan lebih lama." Tanya tersenyum, mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya kepada Fiona. "Ah, kamu baik sekali." Fiona sangat bersemangat, dia segera mengambil kartu nama itu dan tersenyum. "Terima kasih banyak, Nona tanya. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kalian." Tanya menatap Jack, yang berdiri di samping dengan tatapan yang dalam. Kemudian, dia berbalik dan berbicara dengan Selena. "Nona Selena, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, silahkan hubungi saya." Jack mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Tanya datang tepat waktu, apakah itu hanyalah sebuah kebetulan? Namun, tidak masalah apakah itu kebetulan atau tidak. Setidaknya, dia telah membantu mereka.
Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Nona tanya, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Nama saya Jack White. Saya akan menganggap kita sebagai teman. Jika keluarga Drake membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Bab 32. Tidak mungkin. Orang ini ingin menjabat tangan Nona tanya. Bukankah dia terlalu percaya diri? Itu benar. Apakah dia tahu siapa Nona tanya? Dia hanyalah menantu yang tinggal, dan itulah alasan mengapa keluarga Taylor mengusir keluarga istrinya keluar dari rumah. Apakah orang seperti dia, dalam posisi untuk menjabat tangan Nona tanya? Beberapa preman yang berdiri di belakang, diam-diam mulai bergosip ketika mereka melihat gerakan Jack. Orang biasa tidak akan mendengar mereka, karena suara mereka sangat lembut. Namun, mereka tidak menyadari, Jack dengan jelas mendengar semua yang mereka katakan. Jack tidak peduli dan tidak memperhatikan ocehan mereka. Sambil tersenyum, dia terus menatap Nona tanya yang berdiri di depannya. Sama-sama. Senang bertemu dengan Anda, saya tanya Drake. Saya dengar Anda juga dari tentara, kan? Saya sangat mengagumi orang-orang seperti Anda. Saya menghargai kontribusi Anda untuk negara kita. Jika bukan karena orang-orang sepertimu, negara kita tidak akan menang dalam peperangan ini. Nona tanya mengulurkan tangan, dan menjabat tangan Jack di depan orang banyak. Sepertinya, Nona tanya tidak sering berjabat tangan dengan lawan jenis. Dia tampak sedikit malu ketika dia melakukannya. Untuk melindungi negara kita adalah apa yang kita, orang-orang Daxia, harus lakukan. Jack tertawa dan berkata, saya tidak menyangka, Nona tanya menjadi orang yang baik hati dan suka membantu, meskipun di usia yang begitu muda. Kita sekarang adalah teman, jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan. Selena berpikir sejenak dan berjalan ke arah manajer. Kemudian, dia berkata dengan suara lembut, beritahu Tuan Muda Wilson, dia tidak memberikan apapun secara gratis. Kita tidak membayar tagihannya, karena Nona tanya membenci perilaku Anda. Apakah Anda mengerti? Bibir manajer berkedut, dan dia tersenyum canggung. Tentu saja, ini semua demi Nona tanya. Aku senang kamu tahu itu, jadi, aku tidak berutang apapun padanya. Selena berkata dengan dingin, dan merasa sangat lega dalam hatinya. Sebelumnya, ketika mereka di lantai atas, dia berjanji pada Michael, dia akan menemaninya untuk minum kopi dan bergaul dengannya. Hal itu disebabkan karena, dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengatakan, ya. Meskipun dia tahu dia mungkin dalam bahaya, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia hanya bisa menggigit peluru dan mau tidak mau harus melakukannya, demi keluarganya dan keselamatan Kylie. Ia hanya bisa berdoa, agar Michael cuma mengajaknya minum kopi, dan tidak menginginkan hal-hal yang lain. Dia tidak menyangka, Nona tanya, yang lewat untuk makan malam, berinisiatif membantu mereka. Pada akhirnya, mereka tidak perlu membayar. Dengan demikian, dia bisa menarik kembali apa yang telah dia janjikan kepada Michael sebelumnya, dan tidak berutang apapun kepada Michael lagi. Yang paling penting, Nona tanya adalah orang yang membantu mereka, sehingga Michael tidak akan berani mengganggu mereka setelah itu. Nona tanya, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda, jika ada kesempatan di masa depan. Selena berbalik dan berkata kepada Tanya, kalau begitu, kita akan pergi terlebih dahulu. Baiklah, hati-hati di jalan dan selamat tinggal. Bab 33. Pada akhirnya, Nona Tanya menyaksikan Jack dan yang lainnya pergi. Kalian, lebih baik belajar dari kesalahan yang telah kalian perbuat. Aku akan membiarkan kalian pergi, untuk apa yang terjadi hari ini. Jika kalian terus mengganggu mereka untuk masalah ini, aku akan mengakhiri bisnis kalian. Aku tidak peduli, apakah kalian bagian dari keluarga Wilson ataupun tidak. Setelah Jack dan yang lainnya pergi, Tanya memberi mereka peringatan sebelum dia dan orang-orangnya pergi. Tanya Drake, wanita itu sangat menjengkelkan. Kenapa dia tidak datang sedikit lebih lambat, bukannya tepat waktu? Dia bisa datang setelah beberapa menit kemudian, atau menunggu sampai Selena dan yang lainnya pergi. Hal-hal tidak akan menjadi berantakan seperti ini. Manajer restoran sangat marah melihat semua kerusakan yang terjadi. Mereka pasti menderita kerugian yang cukup besar. Dia tidak tahu pada saat itu, Michael merasa sangat gembira di kamar pribadi. Bagus sekali, Tuan Muda Ivan. Metodemu benar-benar berhasil. Wajah Selena menjadi pucat ketika dia mendengar tagihannya yang sebesar $4 juta. Jack tidak akan mempunyai uang sebanyak itu.
Aku yakin dia bahkan tidak punya 400.000 dolar. Akhirnya, Selena tidak punya pilihan lain. Begitu aku mengancamnya dengan putri dan orang tuanya, dia hanya bisa mendengarkanku dengan patuh. Dia berjanji kepadaku, dia akan mencari alasan untuk pergi berkencan denganku. Michael sangat bersemangat, dia segera menelepon Ivan untuk memberitahukan kemenangannya. Selamat, Tuan Muda Wilson. Ivan, yang berada di seberang telepon, mencibir. Tuan Muda Wilson, lakukan saja apa yang aku katakan. Diam-diam, tambahkan beberapa bahan ke kopinya. Pada saat itu, kamu akan melihatnya merangkak di bawah kakimu. Dia mungkin menjadi lebih proaktif dan lebih liar. Ya, itu benar. Selena khawatir akan kehilangan muka, dan tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Aku mengenalnya dengan baik, jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, dia tidak hanya akan dipermalukan, dia akan menjadi aib bagi orang tuanya dan keluarga Taylor. Michael tertawa terbahak-bahak. Dia telah menunggu begitu lama. Dia akhirnya akan mendapatkan Dewi yang selalu mengabaikannya. Memikirkan wajah dan tubuh Selena yang sempurna, serta aroma tubuhnya, Michael hampir mimisan. Namun, berpikir ini mungkin satu-satunya kesempatannya, wajahnya menjadi gelap. Tuan Muda Taylor, metodemu akan berhasil. Namun, mengetahui karakter Selena, dia tidak akan memberitahu orang lain tentang itu, tetapi tidak mungkin untuk mengajaknya kencan untuk yang kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, Michael sedikit marah. Aku berencana untuk menikahinya di masa depan. Jika itu masalahnya, aku akan memiliki wanita cantik sepanjang hidupku. Namun, jika apa yang aku sebutkan tadi terjadi, aku hanya bisa merasakannya sekali. Aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Ivan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Tuan Muda Wilson, aku selalu berpikir kamu hanya ingin bermain-main dengan Selena. Kamu akan membuangnya begitu saja, setelah mendapatkannya, sama seperti gadis-gadis lain. Aku tidak berharap kamu begitu serius padanya. Tentu saja aku serius dengannya. Selena adalah wanita tercantik dan paling lembut yang pernah kutemui. Apalagi, dia seorang wanita tercantik di Eastfield. Menurutku, hanya putri kedua keluarga Drake yang bisa bersaing dengannya. Meski begitu, nonatanya tidak semenarik Selena. Aku suka wanita dewasa seperti dia. Michael menghela nafas saat dia berbicara. Dia akan mendapatkan Selena, tetapi merasa kasihan padanya pada saat yang sama. Itu karena dia tahu Selena akan membencinya dan akan menolak untuk menikah dengannya. Setelah berpikir sejenak, Ivan, yang ada di ujung sana, angkat bicara. Jika kamu ingin bermain dengannya sedikit lebih lama, tentu masalah itu bukan tidak mungkin. Bab 34. Betulkah? Mata Michael menjadi cerah setelah mendengar itu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia pikir, dia hanya akan memiliki satu kesempatan. Meskipun hanya sekali, itu jauh lebih baik daripada tidak bisa mendapatkan Dewi ini seumur hidup. Sebelumnya, dia berharap tidak ada laki-laki lain di keluarga Selena, karena dia akan menjadi janda apabila Jack meninggal di medan perang. Kemudian cepat atau lambat, dia akan tergerak oleh usahanya dan setuju untuk hidup bersama dengannya. Dia tidak menyangka, Jack akan kembali dari ketentaraan hidup-hidup. Sejak saat itu, dia merasa kemungkinan untuk bersama dengan Selena terlalu tipis. Oleh karena itu, ketika Ivan memberitahu dia dengan segala macam metodenya, dia setuju tanpa banyak berpikir. Bagaimanapun, dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Tentu saja itu akan berhasil. Akan tetapi, Tuan Muda Wilson, bagaimana dengan keuntungan dari proyek yang sedang kita kerjakan? Ivan tersenyum dingin. Dia ingin mendapat untung besar, agar bisnis keluarga Taylor berkembang. Dia akan menjadi kontributor utama, jika bisnis keluarga Taylor menghasilkan uang. Pada saat itu, dia bisa mengamankan posisinya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Hak untuk menjadi penerus keluarga Taylor akan mutlak menjadi miliknya. Dia tidak peduli dengan trauma yang akan dialami oleh Selena. Wanita itu telah menempatkan dirinya melalui semua kesengsaraan karena kecerobohannya sendiri. Tuan tua Taylor sangat memikirkan Selena. Banyak orang dari keluarga Taylor merasa Selena masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari bisnis keluarga Taylor. Siapa yang tahu, dia akan dikeluarkan dari rumah keluarga Taylor. Sebagai akibatnya, hal itu memberikan kesempatan yang besar kepada Ivan. Jangan khawatir, dalam hal keuntungan, aku akan memberikan kepadamu 10 poin lagi. Dalam hal ini, keuntunganmu akan berlipat ganda.
Kamu dapat yakin, karena tidak akan ada harga yang lebih bagus di luar sana. Michael tertawa dan berkata, Tuan Muda Taylor, tolong cepat beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selena mungkin sudah sampai di rumah sekarang, dan dia mungkin akan segera mengirimiku pesan dan memintaku untuk menjemputnya dalam waktu dekat. Metodenya sangat mudah. Jika kamu menginginkannya untuk jangka panjang, kamu harus memiliki sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk menekannya. Bukankah kamu akan membawanya ke hotel? Mengapa tidak menggunakan ponselmu atau sesuatu yang lain untuk merekam beberapa video? Kamu bisa menggunakannya untuk mengancam Selena di masa depan. Jika dia menolak berkencan denganmu setelah itu, kamu dapat mengancam untuk mengunggah video tersebut ke internet. Apa menurutmu Selena akan berani menolakmu? Ivan tersenyum, lalu melanjutkan, kalau begitu, bukankah Tuan Muda Wilson akan memiliki Selena untuk dirimu sendiri? Terlebih lagi, dia tidak punya pilihan selain siap mematuhimu. Jack mungkin tidak akan pernah menyadari bahwa dia sedang dikhianati. Sungguh ide yang menarik dan sangat mengasyikkan. Michael tertawa keras. Baiklah kalau begitu, aku akan berhenti mengganggumu, Tuan Muda Ivan. Aku harus berganti pakaian dan segera pergi untuk berkencan. Bagaimanapun, setiap menit yang aku lalui sangatlah berharga. Dengan bersemangat, Michael segera menutup telepon. Di kamar pribadi, dia memutar tubuh gemuknya dan melakukan pose yang dia anggap keren. Kemudian, dia dengan senang hati berjalan menuju ke lantai bawah. Namun, ketika dia turun, dia terpana melihat pemandangan yang ada di depannya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang merusak restoran kita? Apakah orang itu memiliki keinginan mati? Michael meraung, dia sangat marah. Tuan Muda Wilson, saya akan melaporkan masalah ini kepada Anda, tetapi Anda sudah turun lebih dulu. Sungguh nasib yang buruk, Tuan. Mengenakan wajah memelas, manajer menamparkan pahanya dan duduk di bangku. Bab 35. Ada begitu banyak dari kalian, dan tidak ada dari kalian yang berhasil menghentikannya. Tidak adakah dari kalian yang mampu melawannya? Apakah kalian hanya duduk dan menonton ketika mereka menghancurkan restoran kita? Melihat anak buahnya hanya berdiri diam di sana, Michael sangat marah. Apakah aku mempekerjakan kalian untuk tidak melakukan apa-apa? Tuan Muda Wilson, bukan karena kami tidak mau melawan, atau tidak mau menghentikan mereka, itu karena kami tidak berani melawan mereka. Manajer tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukan Jack yang melakukan pengrusakan ini. Itu adalah ulah anak buah Nona Tanya Drake. Tanya Drake. Michael menelan ludah saat mendengar nama itu. Gadis itu, kenapa dia datang ke sini dan menghancurkan tempat kita? Dia bilang dia sedang melewati restoran kita, dan dia pikir restoran kita terlihat cukup bagus, dan ingin masuk untuk makan malam. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, dia membela mereka, dan berkata kita tidak boleh memeras mereka. Setelah itu, dia menjadi marah dan segera memerintahkan anak buahnya untuk merusak tempat kita. Dan yang paling penting, dia membiarkan Jack dan yang lainnya pergi tanpa membayar tagihan. Dia juga memperingatkan kita untuk tidak mengganggu mereka lagi. Manajer menghela nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan, pada akhirnya, Jack dan Nona Taylor berutang budi kepada Nona Tanya. Sebelum Nona Taylor pergi, dia ingin saya memberitahu Anda bahwa, Anda bukanlah alasan mereka tidak harus membayar tagihan itu. Itu karena Miss Tanya lah yang membiarkan mereka, untuk tidak membayar tagihan, jadi. Sial. Michael dengan marah menghentakkan kakinya. Apa maksud Selena dengan itu sudah sangat jelas, kan? Dia menyuruhnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kencan malam ini. Dengan wajah cemberut, Michael menggerutu, aku kehilangan apa yang baru saja aku dapatkan. Benar-benar sial. Mengamuk, Michael duduk di lantai. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaan ini. Betapa tidak beruntungnya dia. Ia hampir berhasil untuk berkencan dengan Selena, akan tetapi bertemu dengan Nona Tanya yang usil. Pada saat itu, Jack dan yang lainnya sudah dalam perjalanan pulang. Berkat kebaikan Nona Tanya, kita tidak harus membayar tagihan kita malam ini. Dengan tangan membawa beberapa botol anggur, Fiona mengatakan itu sambil tersenyum. Tangan Jack dan Selena juga disibukkan dengan beberapa botol. Sejak terakhir kali, aku mendengar Nona Tanya memiliki kepribadian yang sangat baik. Ada seorang lelaki tua, yang secara tidak sengaja menggores mobilnya, tetapi mengingat usianya, dia tidak membiarkan orang itu membayar sepeser pun sebagai kompensasi. Bukan hanya dia baik hati, tetapi Nona Tanya juga sangat cantik. Dia pantas menjadi orang yang kaya.
Andrew dipenuhi dengan emosi yang kuat. Kamu benar, dia sangat kaya. Tidak seperti kita memang bisa makan di luar, akan tetapi kita hampir tidak bisa pulang. Fiona tersenyum, tanpa sengaja melirik Jack yang ada di sampingnya. Ekspresinya langsung berubah dingin. Itu semua salah seseorang, karena bertingkah seperti orang kaya ketika dia tidak punya uang. Jika kita punya uang, apakah kita harus menderita perlakuan seperti ini? Joan tidak senang mendengarnya. Fiona biasa membuat banyak komentar sarkastik sebelum Jack kembali. Namun, dia bisa menahannya saat itu. Sekarang, Fiona mengkritik putranya di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkata, Fiona, kamu tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu tidak bisa menyalahkan Jack untuk semua masalah ini, kan? Bagaimana mungkin, makan malam akan menelan biaya 4 juta dolar? Jelas, orang itu ingin memeras kita. Tidak peduli seberapa kaya kita seharusnya tidak membayar 4 juta dolar, kan? Kamu membuatnya sedemikian rupa, seolah-olah Jack akan mampu untuk membayar, jika tagihan itu sebesar 400.000 dolar. Fiona tersenyum menghina. Jika mereka tidak memerasku, aku mampu membayar 400.000 dolar untuk makan malam. Jack menjawab dengan tenang.